Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Indah Fakhiroh. Saya akan menjelaskan makalah bab 13, makalah yang ke-13, kelompok 13, yakni menjelaskan tentang problem-problem berbahasa qiraah dan kitabah. Nah, di sini rumusan masalahnya itu ada apa saja problematika dalam keterampilan qiraah dan kitabah. Yang kedua ada faktor penyebab lemahnya kemampuan qiraah dan kitabah. Yang ketiga yaitu bagaimana solusi untuk mengatasi problem dalam qiraah dan kitabah ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan problem dalam keterampilan qiraah dan kitabah. Nah, keterampilan qiraah atau yang disebut membaca ini dalam konteks bahasa Arab adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan menafsirkan teks tertulis dalam bahasa Arab dengan baik dan benar. Keterampilan ini mencakup kemampuan mengenali huruf, memahami struktur kalimat, serta menangkap makna secara utuh dari sebuah wacana. Sedangkan yang disebut kitabah yaitu kan menulis. Nah, kemampuan untuk menuangkan ide, informasi, dan perasaan dalam bentuk tulisan yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Keterampilan ini melibatkan penguasaan kosakata, tata bahasa, nahwu, dan shorof, dan struktur wacana yang logis serta sistematis. Di sini ada beberapa kesulitan dalam belajar qiraah atau membaca. Yang pertama yaitu ada dari faktor internal siswa, atau ada juga dari faktor eksternal dan metode pengajaran. Yang pertama, faktor eksternal siswa, dari diri kita sendiri. Yang pertama itu kurangnya motivasi dalam membaca teks bahasa Arab. Yang kedua itu penguasaan nahwu shorof itu kurangnya kita memahami atau pengetahuan kita kurang. Terus yang ketiga itu ada lemahnya kosakata mufrodat, sehingga kita tidak bisa menguasai kosakata atau mufrodat tersebut. Terus yang faktor kedua itu ada dari eksternal dan metode pengajaran. Nah, media pembelajaran itu terbatas seperti buku, media interaktif. Dan kedua itu metode pengajaran monoton, kayak gitu aja, kurang menarik. Jadi itu jadi faktor eksternal kita untuk belajar qiraah. Terus yang kedua itu ada kesulitan dalam kitabah menulis. Yang pertama yaitu penguasaan huruf hijaiyah dan lambang suara. Banyak siswa mengalami kesulitan dalam bentuk penulisan huruf hijaiyah, terutama yang sistem lambangnya berbeda dari bahasa ibu mereka. Terus yang kedua itu minat dan motivasinya rendah. Seperti biasanya dari diri kita itu kurang motivasi dan semangat. Jadi ya tergantung pada diri kita sendiri. Terus yang kedua itu ada keterbatasan kosakata. Itu sama saja kayak yang kelemahan yang awal, kesulitan yang di awal. Terus metode pengajaran tidak optimal. Kurangnya metodenya tuh kurang kreatif. Terus media visual atau interaktif membuat siswa jarang mendapatkan latihan menulis yang memadai. Terus yang kedua yaitu ada faktor penyebab lemahnya kemampuan qiraah dan kitabah. Kalau yang pertama kan tadi kesulitan. Sekarang saya akan menjelaskan faktor penyebabnya. Yang pertama, qiraah itu faktornya seperti biasa, faktor linguistik atau internal, dan ada faktor eksternal juga.
Yang pertama itu latar belakangnya pendidikannya itu rendah. Nah, jadi kalau kita mau belajar qiraah itu kan kita harus bisa memahami nahwu shorof ya, dan bisa memahami kosakata atau kita bisa menghafal kosakata bahasa Arab tersebut. Nah, di sini latar belakang pendidikan rendah itu dikarenakan mungkin latar belakangnya dulu nggak pernah mesantren atau mondok atau belajar ilmu nahwu shorof gitu. Itu yang menyebabkan faktor eh apa sih faktor penyebab lemahnya. Terus yang kedua itu lemahnya pengetahuan nahwu shorof itu. Yang ketiga kosakata yang terbatas, yang keempat kurangnya motivasi dalam belajar. Terus yang kedua itu ada faktor eksternal. Nah, di sini ya media dan metode pengajaran itu sangat terbatas dan kurang efektif dan monoton. Terus yang kedua itu fasilitas dan lingkungan yang tidak mendukung, kurangnya sumber belajar dan pengaruh dari lingkungan sekitar yang tidak mendukung penggunaan bahasa Arab. Jadi kalau semisal kita ingin ingin bisa kitabah atau kiroah, terus lingkungan kita kurang mendukung, seperti misal contohnya kita sedang ada di dalam hutan dan emang di lingkungan tersebut tidak ada orang, dan kalau misal ada orang pun dia minimnya minimnya pengetahuan, jadi kita tidak 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 sama tidak mendukung lingkungannya untuk kita bisa qiraah dan kitabah tersebut. Terus faktor untuk kitabahnya yang pertama itu ada sama saja kayak faktor qiraah, ada faktor linguistik atau internal, faktor eksternal juga. Yang pertama faktor linguistik atau internal, yang pertama ada perbedaan sistem tulisan, bentuk huruf hijaiyah dan Arab, penulisan Arab juga berbeda dengan sistem Latin, menyulitkan adaptasi. Nah, di sini emang berbeda, kan kita dilahirkan di Indonesia, sedangkan kita itu belajar bahasa Arab. Bahasa Arab kan itu bahasa negara lain, yaitu ya negara Arab. Nah, itu bahasa sehari-hari kita kan kebiasaannya memakai Latin ya, jadi mungkin adaptasi untuk kita memahami huruf hijaiyah kayak gitu emang harus ada proses belajar dari kebiasaan kita waktu kecil atau di pondoknya gitu, harus ada celengan dulu sebelum kita belajar qiraah dan kitabah. Terus yang kedua itu penguasaan nahwu shorof dan kosakata lemah. Yang ketiga itu kurangnya motivasi menulis. Jadi supaya kita bisa kitabah itu kita harus sering mempraktekkan dan sering menulis gitu supaya bisa gitu. Terus yang kedua itu ada faktor eksternal, keterbatasan metode pembelajaran. Nah, pembelajaran IMLA daring di masa pandemi, materi teori yang kompleks serta minim praktek langsung menyulitkan siswa. Jadi kadang ada yang teorinya doang, tapi untuk prakteknya itu kita jarang dilakukan. Itu mempengaruhi juga. Terus yang kedua itu ada fasilitas dan dukungan lingkungan yang terbatas. Nah, faktor seperti alat tulis, bimbingan guru, dan lingkungan yang tidak kondusif menghambat perkembangan kemampuan menulis. Terus yang ketiga ini adalah pembahasan tentang solusi untuk mengatasi problem dalam qiraah dan kitabah. Yang pertama itu ada qiraah atau membaca. Yang pertama itu dengan cara pendekatan tematik, yang kedua peer teaching atau tutorsbaya. Yang ketiga tuh ada penguatan kaidah nahwu atau dan morfologi. Yang keempat ada metode menyenangkan seperti bernyanyi. Yang pertama itu ada pendekatan tematik, belajar melalui tema-tema konseptual yang menarik, meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa secara signifikan. Jadi kita itu belajar melalui tema-tema yang emang tema tersebut emang menarik gitu. Terus yang kedua itu ada PR teaching atau tutor sebaya. Nah, kalau di PAR itu
Kalau tutor sebaya itu jadi kita kan misal dari pagi sampai sore itu kan belajar biasa seperti aktivitas biasa. Dah dan malam itu dari program sana itu dibuka tutor sebaya, jadi sok siapa aja bebas yang mau tutor sebaya atau belajar tambahan atau belajar privat lagi gitu, mengulas atau mengulang pelajaran yang udah dipelajarin gitu. Jadi mengulang materi-materi yang sebelumnya yang udah pernah diajarin gitu. Jadi supaya kita itu lebih matang dalam pembelajaran yang kemarin. Terus yang ketiga itu ada penguatan kaidah nahwu dan morfologi. Penguasaan tata bahasa dasar mendukung pemahaman struktur kalimat, meningkatkan kemampuan baca. Jadi dari kita apa ya? Pemahaman nahwu sama sorfnya itu harus lebih wow. Dan yang ketiga itu ada metode menyenangkan seperti bernyanyi. Ini khusus bagi anak usia dini ya, supaya pelajaran fonetik dan kosakata menjadi lebih menarik dan efektif. Terus ini menjelaskan tentang kita menulis. Nah, yang pertama itu solusinya strategi pembelajaran IMLA. Teknik dikte yang dibarengi latihan menulis huruf secara berulang membuat siswa lebih akurat dan lancar. Jadi sebagai kita sebagai guru atau sebagai kita yang mengucapkan supaya anak-anak itu mendikte ulang itu apa ya, secara berulang-ulang dan emang pelan-pelan gitu, nggak sekali ngomong terus udah ganti kalimat. Jadi diulang-ulang terus itu pembelajaran, ada apa namanya, ada tahap-tahapannya gitu. Terus yang kedua itu ada praktik menulis beragam dan terus-menerus. Nah, penggunaan metode seperti ceramah, lomba menulis, kolaborasi kelompok, dan bimbingan guru efektif meningkatkan kemampuan dasar menulis. Yang pertama itu metode seperti ceramah. Jadi kalau kalau kita di bulan puasa kan di situ kan biasanya ada banyak siswa SD atau pesantren atau apa. Kalau waktunya mau imsak itu atau subuh atau setelah subuh kadang mendengarkan ceramah. Nah, kita tulis apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka sampaikan, kita tulis itu supaya melatih pendengaran kita dan konsentrasi kita. Itu bisa juga dari ceramah yang emang dari HP atau laptop gitu, nggak harus tatap langsung. Terus yang kedua itu ada praktek yang ketiga itu ada integrasi teknologi dan diferensi pembelajaran. Nah, memanfaatkan media digital dan mengakomodasi berbagai tingkat kemampuan siswa, membantu menstimulus kreativitas dan keterampilan menulis. Yang keempat itu ada peranan guru melalui strategi yang tepat. Jadi untuk setiap gurunya itu harus mempunyai strategi atau metode yang tepat supaya anak-anaknya itu lebih terpantau atau terstruktur gitu kan. Dan metodenya itu nggak cuman monoton ya, kita tuh harus sangat kreatif kalau kita misal jadi guru atau kita jadi pengajar. Ya, udah, syukuran ala itimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.